Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul As-Salasah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul Salasah, ya. Berkaitan dengan 4 kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. 4 kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun 4 kaidah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kalangan musyrikin Arab, ya. Saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa, ya. Jadi Al-Qawaidul Arba'. Itu 4 kaidah dasar, ya. Dalam memahami tauhid, ya. Kaidah ini terdiri atas 2 buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya muqaddimah. Yang kedua adalah intisari kitab atau matannya, ya. Muqaddimah ada 2 poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat millah Ibrahim, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada 4 kaidah, ya, 4 kaidah. Apa saja 4 kaidah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Esa dalam mencipta. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Allah memberi rezeki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama, ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau yang kedua perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ini kaidah yang kedua.
Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi. Zaman Nabi banyak ya. Banyak ya. Maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lainnya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yaitu sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qawaidul arba. Qawaidul arba dalam bahasa Arab artinya 4 kaidah. Yaitu 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya. Yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada 2 sisi, muqaddimah. Sebagaimana kitab usul salasah ada muqaddimah, ada isinya. Muqaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikat milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insyaallah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari 4 kaidah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang Maha Pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta, lantas hakikat kesyirikan kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh. Seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah dan lain-lain. Dan itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab maupun Yahudi maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi SAW dan semua menyimpang dalam la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Bukan dari segala sisi, enggak ya, jangan disalahpahami. Tapi dari satu sisi, di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu kalau mereka dalam kondisi genting mereka bertauhid. Nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting mereka membuang seluruh berhala mereka beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali.
mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini ya. Inilah 4 kaidah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukadimah dan kaidah yang pertama insyaallah taala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qawaidul Arba' ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "As'alullahal karim, Rabbal Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah." Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah yang Maha mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbal Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu ya di dunia maupun di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar. Wa idza aznaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar. Wa fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Sungguh 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, Qawaidul Arba' ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa kepada pembaca ya. Agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku inilah baik ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian, tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri. Saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahqiq, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati dengan rahmat yang luas ya. Beliau mengatakan, As'alullah al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal Arsyil Azim, yang menguasai arsy yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong engkau di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada dia bermanfaat. Dimanapun dia berada waktunya bermanfaat, tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya di antara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Di antaranya dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil masih dijelaskan ya guru ya. Itu di antara yang tidak dirubah. Bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia, dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian, meskipun kita cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata, meskipun cuma 10 menit, habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman kayak kemana kayak, tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada.
Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi dalam banyak urusan. Harta kita berkah, kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya. Pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Syekh Abdul Wahab meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat. Nabi berkata, Inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Fahadithuni ma hiya. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku, pohon apakah itu? Kabarkanlah kepadaku, pohon apakah itu? Ya. Kemudian Nabi jelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian, dia bermanfaat kepada siapapun, bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat, ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena di mana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Taib, ini doa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab kepada kita para pembaca, kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaj'alaka, doa yang ketiga, ini 3 doa. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula'i thalath unwanus sa'adah. Ini 3 perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada 3 perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari 3 kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran 3 ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari 3 kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekh Abdul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan 3 perkara agar Allah menolong kita, ya, di dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa aslih li sya'ni kullahu, segala urusanku luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu, selesai, ya. Mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekh Abdul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada 3 kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar, ya. Inilah 3 doa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab kepada orang yang membaca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah bahwasanya Hanifiyah yaitu millat Ibrahim
adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama, dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian. Ya, Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata, dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Muqaddimah yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah millah Ibrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah hakikat millah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu hadaw ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin." Kemudian thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah. Kemudian hanifan, hanif artinya condong, hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya, kaki X ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya, dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet kesyirikan. Tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan. Ya, makanya Allah mengatakan ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Ya. Perhatikan di sini. Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara ya, ini satu, saya mohon maaf ini satu perkara. Di perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya. Nanti akan disinggung ya. Syaratnya ya. Dan bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana salat bisa batal, syaratnya taharah. Syaratnya taharah dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama ya. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah, itulah hakikat dari millah Ibrahim ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Quran Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi pertama ya, kenapa ya? Timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyang
Nenek moyangnya Quraisy. Nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, punya anak, ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Dari bawah Ishak ada Yakub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Yakub. Sehingga Quraisy, ya, yang situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya, ketika itu maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya, ya. Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim? Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua, ya. Sebab yang kedua, ya, karena hakikat milah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. Adalah tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, pertama penegasan Allah Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya, ya. Makana Allah mengatakan makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana hanifan muslima, kata Allah, wa ma kana minal musyrikin. Lengkaplah Allah bantah mereka. Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara, tapi dia seorang hanif yang muslim dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy. Maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim, ya, menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model, ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala, benda-benda bumi di Babil. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam. Penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampilkan dalam mukaddimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Syekh Abdul Wahab bikin mukaddimah yang indah, mukaddimah dalam mukaddimah dua perkara ini, perkara pertama, kemudian perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan beliau menjelaskan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang yang didakwai oleh Nabi. Semua orang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia hanifan muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya. Dan itulah di Babil ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya, akhirnya dia dibakar, ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung
Kemudian mereka berkata, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim." Kau yang mencuri patung-patung kami, kata Ibrahim. "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil. Kalau enggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-An'am, ya, falamma janna 'alal laila ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, "Ini Tuhanku kah?" Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahi rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, "Ini Tuhanku kah?" Ini Tuhan. Hilang. Kalau tidak beri petunjuk kepadaku, aku akan tidak akan menyembah, aku akan terjumus dalam kesyirikan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim ini sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwakan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babil, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua, tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia. Tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, "Ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu." Makanya nanti kalau mereka tanya kepadamu siapa aku, siapa kamu, mereka tanya kepadaku siapa aku, akan mengatakan, "Anti ukhti, engkau saudariku." Maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu. Maksud saya Ibrahim dia sendirian tapi dia cuek. Dia sendirian tapi dia cuek, mendakwah tauhid meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik, mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya. Yang kita sebenarnya agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini muqaddimah yang indah dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian dalam muqaddimah tersebut beliau sampaikan juga perkara kedua. Kita bacakan sekarang. Beliau berkata setelah itu, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi." Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah. Kal hadath idza dakhala fi taharah, sebagaimana kalau hadath masuk dalam bersuci maka batalah salat. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha, jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya, wa ahbatal amal, akan merusak amal, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika, maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik. La allaha yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah taala fihi, disyirik kepada Allah, jerat yang berbahaya tersebut adalah syirik kepada Allah yang Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan? Hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab dengan mengenal 4 kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini maksud dari buku ini. Jadi saya ulangi, perhatikan sini. Ya. Di sini Syekh Abdul Wahhab mengatakan dia mengkiaskan, jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, bukan mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini. Menganalogikan antara salat dan ibadah, ya. Ibadah dan salat.
Perhatikan sini. Ibadah salat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat salat adalah taharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal salat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana salat tidak diterima kalau tanpa taharah, dan salat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi tujuan kau diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kata Allah, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka, kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Sebagaimana salat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu mengenal 4 kaidah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba'. Baik. Saya ulangi lagi, ikhwan, dengan singkat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya berharap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan. Diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara, semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial kenapa? Dia boleh kita bilang bapak tauhid. Dia tidak pernah syirik sama sekali, dia memecahkan patung-patung, dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Nah, ajaran Ibrahim. Kemudian dikasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid, sebagaimana salat syaratnya taharah dan bisa batal dengan pembatal, itu hadas. Yaitu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara salat dengan ibadah. Perhatikan salat dan ibadah. Salat syaratnya ada taharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat syirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal 4 kaidah dalam Al-Quran. Ya, kau harus mengenal 4 kaidah dalam Al-Quran. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto terus dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma 2 pertemuan ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu
bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut, Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta, tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala. Jadi perhatikan, Syekh Abdul Wahab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri. Tidak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logika, enggak, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Faqul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama, ya, bahwasanya kaidah, ya, kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rezeki kepada kalian? Beri rezeki, perhatikan. Siapa yang beri rezeki? Yang kasih rezeki siapa? Yang kasih rezeki dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, yang menguasai pendengaran, memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita, yang menghidupkan dan mematikan.
dan mematikan. Wa may yudabbirul amr, yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fasayaqulun, mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan pendengaran? Siapa yang menghidupkan matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayaqul, maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa ciptakan bumi? Mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Sebentar. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutus samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun, ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah, ya. Semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya. Ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abrahah ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka serahkan kepada Allah dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga, ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, segala nikmat yang ada padakan dari Allah Subhanahu wa taala, tsumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah. Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah. Baik, dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik.
Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf. Ya. Mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji, banyak sekali mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab, kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah di daerah haram. Jadi adapun orang lain yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wa ilakum qad cukup, jangan ditambah, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan ya Allah, yang kau menguasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman. Beriman, tapi beriman masih dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik. Tidaklah mereka beriman kecuali mereka. Di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Tabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu
faqad ja'akumul fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akumul fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna ya ya Allah, aku atau Muhammad, ya. Siapa di antara kami yang aqta' li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa jaa bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal, fa ainhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini, ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Yang disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, mau Abu Jahal, mau abu-abu lainnya, mereka seringkali bersumpah wallahi banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah, seringkali kaum musyrikin bersumpah wallahi, sering sekali demi Allah. Sering banget. Ya, demi. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya karena mereka orang Quraisy, Dan nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah ya. Mereka tahu ya. Tambah lagi 6, satu lagi mungkin tambah 7. Ya kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa ya. 7. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah dan dia kemudian bermarkas di Khulais kalau nggak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik. Maka ini dia turun dari singgasananya duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, engkau telah mengambil onta-ontaku, tolong kembalikan. Maka Abraham mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya, Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja kajian kita kawan-kawan di Pelabuhan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qaulul Arba. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di Pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah. Di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut, dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaidah ya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Al-Arba' ya. Baik, kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafaati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa li talabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi rezeki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali penolong-penolong mereka, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita akan tulis biar jelas ya. Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta. Dan dalilnya banyak dalilnya. Ya. Sebagaimana telah lalu ya. Mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka ya, menamakan apa namanya? Banyak di antara mereka namanya Abdullah ya. Ya. Jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail, yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan ya. Timbul pertanyaan, jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta,
Sang Pencipta. Lantas, kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada selain Allah dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah, agar semakin dekat kepada Allah, agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah, di sisi Allah. Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara syubhat mereka mengatakan kami penuh dengan dosa, ya bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan, maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan. Mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan memberi syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat, ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Ya, mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang membuat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Enggak ada orang musyrikin mengatakan Lata, Uzza menciptakan alam semesta, enggak ada. Ya. Mereka enggak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata, Uzza, malaikat, ya, yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Dan ini tidak benar. Kita dalam Islam masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya, memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang, aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat? Mayat, wahai wali, bantulah aku, dan ini semua tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Salat ke arah kuburan, ya, Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Abdul Wahab berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illa Allah, pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya ya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Ya, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu ya. Dan kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah yang zalim ya. Adapun syafaat yang al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu minallah, itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bisyafaah dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzn. Adapun yang diberi syafaat maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Wahab menjelaskan ya. Beliau membantah dua hal ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang tertolak, yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua. Yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat asy-syafi' diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu ya, diridhoi oleh Allah.
oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Seperti dalam ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika dalam syafaatul uzma. Syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah ars dengan sujud yang lama. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu, minta izin sampai Allah mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kau akan dikabulkan. Berilah syafaat. Syafaatmu akan dikabulkan. Jadi, yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik enggak, ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa in ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafaatan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang yang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik. Tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang percaya kepada dukun misalnya, minta kepada mayat-mayat, ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang beri syafaat, ya. Jadi ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah, ya. Ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah, seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, asy-syafi' mukram. Jadi, pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada Nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah, karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi tidak bisa. Lihat Nabi SAW ketika dalam sirat Nabi berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Nabi berkata, bahkan para nabi, perkataan para rasul ketika itu, Allahumma sallim. Bukan cuma Nabi yang lain juga demikian. Ya. Para Rasul alaihimussalam, mereka semua mengatakan, Allahumma sallim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya selamat.
Buktinya ketika umat Islam melewati Sirat, sebagian mereka terjungkal masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya tidak semua orang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu kalau minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa, Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak Nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru Nabi, kasih. Kalau enggak bisa. Ya, terus kita juga bukan Nabi yang menentukan, kamu dapat syafaat. Enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Kita minta kepada mereka. Kita bilang tunggu dulu, dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebutkan syafaatul malaikah, syafaatul anbiya, wa syafaatul mu'minun. Dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat. Orang-orang beriman beri syafaat. Baik, orang beriman bisa syafaat, bisa. Seorang suami bisa beri syafaat kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafaat kepada ayahnya, ayah bisa beri syafaat kepada anaknya. Bahkan Nabi menjelaskan anak-anak yang meninggal, yang belum balik juga bisa beri syafaat. Apakah logis sekarang? Jadi pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya. Perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat, yang bisa memberi syafaat di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin, adalah, perhatikan, malaikat, para nabi, kaum mukminin, di antaranya anak-anak yang meninggal belum balik. Taib. Apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepadaku. Atau kita datang kepada, kita bilang, dia malaikat, berilah syafaat kepadaku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat beri syafaat kepadaku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal misalnya belum balik, ya anakku berilah syafaat kepadaku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum ini memberi syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat. Maka ini adalah cara yang keliru, ya. Karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali, ini adalah salah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang, ya. Baik, kita lanjut pada kaidah yang ketiga, ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak, ya. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang. Tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu, tapi simbol dari seorang yang soleh, yang dahulu
membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah. Jadi itu bukan satu model, ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyib. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qaidatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodel-model dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa shalihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam dalam ayat yang lain, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulul malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian wahai para malaikat? Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hari kiamat kala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil ya bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model. Di antaranya wadil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Firman Allah, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata batu yang diletakkan di atas kuburan, Al-Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidrah. Ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, yaqufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan
pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dzatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung, pohon pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka. Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini ya, kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka. Sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi. Batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat. Dalilnya tadi disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah nabi. Ya, mereka juga menyembah bintang. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah jin. Banyak. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadah selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu, ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang soleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat? Ya, kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka, karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap? Ya, mohon maaf sempat terputus. Ya, saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan. Ya, jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal. Ya, kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik. Ya. Tidak harus terbatas pada batu dan tidak harus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh seperti Lata. Lata batu, tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Dari sisi apa? Dahulu dalam kondisi genting kaum musyrikin ikhlas. Musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah. Ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang ketika dalam kondisi genting, justru meninggalkan Allah.
Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik ya. Yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, "Fa idza rakibu fil fulqi da'allaha mukhlishina lahud-din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da'allaha mukhlishina lahud-din, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini orang musyrikin dahulu ketika mereka dalam kondisi genting mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha ja'at rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlishina lahud-din." Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya, berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar, datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka ya berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64 Allah sebutkan qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan? Kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54, ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang. Justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali. Minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati. Justru mereka meninggalkan Allah. Justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama. Di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang ahli tafsir, punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, dia Ahlul Bait, kabilahnya jelas Al-Alusi, itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia ketika menafsirkan ayat dia berkata, dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadullu ala anna sani'a aktsaril awam al-yawm min al-ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradihim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa memberi mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya. Wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulliyah, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah safahun azim. Dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia. Seorang ahli tafsir, dia mengatakan inilah kebodohan yang besar wa dhalalun jadid, dan kesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min ad-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma taqsha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata, cerita tentang dirinya, inna ba'dal mutasyayikhin qala li wa ana shaghir, dulu saya masih kecil, ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim,
syekh berkata, "Iyyaka tsumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala. Idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya as-salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halla bika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i." Ya. Dia berkata yang paling membuat saya merinding dulu waktu saya masih kecil, ada sebagian ulama yang merasa yang syekh ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, "Hati-hati engkau. Hati-hati, jangan kau minta beristighatsah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya alaika bil istighatsah bil auliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, ya. Karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu, ya. Maka subhanallah ini masuk ke telingaku, ya, sampai aku menangis, ya. Wa sa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amsali hadzal dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Wali katsirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dzalik. Kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri yang mengatakan demikian. Ini di para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit. Minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Bashmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita, ya, dalam bukunya Kaifa Nafhamu Tauhid, ada dalam di internet, ada, bisa di-download, ya. Beliau berkata, "Wa qad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarra'una ila awliyaihim bi du'a al-har fil bahr." Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita, ya. Suatu hari, faqad kunna aktsara min 80 rakiban. Suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil, ya. Fa indama haja alaina al-mawj wa ghashina min kulli makan. Ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi, ya. Mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak, ya. Maka ya seakan-akan kapal kami mau terbang, ya. Fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bid-du'a. Ketika dalam kondisi genting tersebut, tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al-hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya, sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya dia enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan, ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsir Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nailul Autar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22, ya. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna haula'il musyrikin kanu la yaltafituna ila asnamin fi hadhihi al-halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'ul amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'alal musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting.
Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata', sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhihi al-i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai semoga Allah beri petunjuk kepadamu apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina rama bihim syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan. Ya, wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, kata Syaukani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya bilang Muhammad Abdul Wahab di Najd, Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan, maksudnya bukan omong kosong. Ini mereka ini bohong semuanya. Shinkiti juga berkata, Shinkit, Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dzalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal kurub iltajau ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltajau ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalah, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga. Tapi saya bicara ini 4 ulama dari negeri yang berbeda, yang satu dari Najd Saudi, yang satu dari Irak Al-Alusi, yang satu dari Mauritania, satunya dari Yaman Syaukani rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama, bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir yang maha hidup dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 4 kaidah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Qawaidul Arba'. Semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.